Pada poin pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian pengembangan rumusan materi pembelajaran. Pengertian pengembangan rumusan materi pembelajaran adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk memperluas dan mengembangkan materi pembelajaran yang telah ada menjadi materi pembelajaran yang lebih baik lagi. Adapun prinsip-prinsip pengembangan rumusan materi pembelajaran. Menurut Mardia Hayati, terdapat 8 prinsip-prinsip pengembangan rumusan materi pembelajaran. Di antaranya, 1. Relevansi atau kesesuaian. Dalam materi pembelajaran harus bersesuaian dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dalam menghafal fakta, maka materi pembelajaran juga harus bersifat fakta. Yang kedua adalah konsistensi atau keajikan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik terdiri dari beberapa macam, maka materi yang harus diajarkan oleh peserta didik harus terdiri dari macam tersebut. Yang ketiga adalah adequacy atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tersebut tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Yang keempat adalah aktivitas. Pembelajaran yang selalu memiliki hasil harus melalui berbagai macam aktivitas. Misalnya yaitu aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Dalam aktivitas fisik, tatkala peserta didik menggerakkan tubuh, bermain, bekerja. Sedangkan keaktifan psikis dapat dilihat dari cara peserta didik dalam mengamati, bertanya, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu usaha yang disadari oleh pendidik dalam memberikan semangat kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Implikasinya, pendidik dapat memberi nasihat, hadiah, maupun motivasi untuk menunjang kegiatan pembelajaran serta menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu individualitas. Dalam penyajian materi atau proses pembelajaran, sebaiknya memperhatikan perbedaan individu untuk mempermudah pencapaian tujuan materi pembelajaran. Yang ketujuh yaitu lingkungan. Dalam proses pembelajaran sebaiknya tidak terfokus di dalam kelas saja, karena menurut pengalaman proses pembelajaran di kelas akan cepat melelahkan bagi peserta didik dan peserta didik akan merasa cepat bosan. Sebaiknya peserta didik dapat belajar dalam mengamati lingkungan di sekitarnya. Yang kedelapan yaitu konsentrasi. Pendidik diharapkan selalu berupaya untuk mendorong peserta didik agar selalu fokus dan berkonsentrasi atau memusatkan perhatiannya dan melakukan penyelidikan atau mencari sesuatu yang akan berguna untuk kehidupan bermasyarakatnya kelak. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjabarkan tujuan pembelajaran, artinya perincian materi pembelajaran berdasarkan pada tuntutan setiap tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan secara spesifik dapat diamati dan terukur. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan peserta didik, artinya bahan ajar yang disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan diri peserta didik terkait dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, bahan ajar yang disajikan hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang dapat membantu perkembangan mereka menjadi manusia yang berguna dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, mempertimbangkan norma yang berlaku. Artinya, bahan ajar yang disajikan hendaknya mampu mengembangkan diri peserta didik menjadi manusia yang memiliki moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis serta logis. Artinya, bahan ajar disusun secara utuh dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada suatu topik masalah tertentu. Selanjutnya, cara merancang dan menyiapkan materi pembelajaran. Yang pertama, menentukan materi atau bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua,
menentukan tujuan pembelajaran dari masing-masing materi pelajaran. Yang ketiga, memilih bahan pelajaran atau materi pelajaran yang dinilai sulit dan mudah diterima oleh peserta didik. Yang keempat, merancang cara pemberian dan membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Yang kelima, merancang cara untuk menimbulkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, merancang cara pemberian pengulangan terhadap materi pelajaran yang dinilai sulit melalui tes kecil, pemberian tambahan waktu belajar, dan tugas latihan di rumah. Yang ketujuh, merancang cara untuk memberikan tantangan belajar yang perlu diatasi bersama oleh siswa baik individu maupun kelompok. Yang kedelapan, merancang cara untuk memberikan penguatan. Dan yang kesembilan, menyusun rencana kerja. Tujuan dan manfaat pengembangan rumusan materi pembelajaran. Menurut Bandono, pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah sebuah proses di mana dalam proses kerja untuk mencapai sebuah target yang direncanakan tentu saja memiliki tujuan tertentu. Berikut ini adalah beberapa tujuan pengembangan bahan ajar, yaitu meliputi 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang itu sulit untuk didapatkan. Yang ketiga yaitu memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu manfaat bagi seorang guru, yaitu dapat diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk didapat dan difahami. Yang ketiga yaitu bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, dikarenakan peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Yang keempat yaitu tulisan bahan ajar tersebut dapat dijadikan untuk menambah angka kredit ataupun dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Yang selanjutnya manfaat bagi peserta didik, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, peserta didik akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru tersebut. Yang ketiga yaitu peserta didik akan mendapat kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai bab contoh rumusan materi pembelajaran fikih di MISD. Di sini ada beberapa contoh rumusan materi pembelajaran fikih kelas 4 di MISD, yaitu yang pertama bab ke-1 yaitu zakat fitrah. Nah, di sini ada beberapa subbab yaitu zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah yang meliputi hukum zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah, dan yang terakhir orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Poin C yaitu tata cara memberikan zakat fitrah. Yang selanjutnya bab 2 yaitu infak dan sedekah. Nah, di infak dan sedekah ini ada beberapa poin. Yang pertama ketentuan infak yang meliputi pengertian infak dan hukum infak. Yang poin kedua yaitu ketentuan sedekah, yaitu meliputi pengertian sedekah, hukum sedekah, bagaimana sedekah, pembagian sedekah, urutan pemberian sedekah. Yang terakhir yaitu membiasakan berinfak dan bersedekah. Yang selanjutnya bab ketiga yaitu manfaat zakat, infak dan sedekah, yang meliputi manfaat zakat, infak dan sedekah, yaitu manfaat zakat, manfaat infak, manfaat sedekah. Yang poin B yaitu mengamalkan perintah zakat, infak dan sedekah, menghargai orang yang zakat, infak dan sedekah, ajaran Islam tentang zakat, infak dan sedekah. Yang selanjutnya bab 4 yaitu mengenai sholat idain, yaitu meliputi beberapa poin. Poin yang pertama itu mengenai ketentuan sholat idain, yaitu ada 2, sholat idain dan sholat idul adha. Yang poin B meyakini sholat idain
sebagai perintah Allah. Yang poin C yaitu menghayati ketentuan sholat idain. Yang poin D yaitu tata cara melaksanakan sholat tersebut. Yang poin E yaitu menghargai orang yang menjalankan sholat idain. Yang selanjutnya bab 5 yaitu mengenai sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat ini ada beberapa poin. Yang pertama itu poin ketentuan sholat Jumat yang meliputi arti sholat Jumat, amalan sunnah sebelum sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat-syarat wajib sholat Jumat, yang terakhir yaitu waktu sholat Jumat. Yang poin B yaitu tata cara sholat Jumat. Selanjutnya bab 6 yaitu mengenai kaidah sholat Jumat dan sholat idain, yang meliputi poin-poin. Yang pertama adalah mengamalkan sholat Jumat dan sholat idain. Yang B membiasakan sholat Jumat dan sholat idain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.